Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang rasanya bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar yang insya Allah setiap harinya hadir pukul 5 menemani Anda beraktivitas dalam perjalanan. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya. Sambil mendengarkan pagi hari ini kita bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat mantap Ustaz. Sehat mantap, barokah, semangat. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah ada barokahnya ini. Semoga diberi keberkahan juga hari ini ya Allah. Amin. Kalau sudah sehat ini berarti waktu-waktu untuk mengatur manajemen setiap aktivitas ini sudah tepat. Satu di antaranya mandi juga ya Ustaz ya. Oh iya. Masya Allah. Rutinitas kita kan iya, betul. Keseharian kita juga tidak lepas ya Ustaz ya dari mandi. Kenapa kok ngomongin mandi? Kita ingin mengetahui Ustadz, mandi itu diperhatikan demi menjaga kesehatan fisik. Ini kan pokoknya adus, pokoknya mandi gitu Ustadz. Tapi kadang itu lupa akan waktunya, akhirnya kesehatan fisiknya terganggu dan lain sebagainya. Kalau versinya Rasul itu seperti apa sih Ustadz mandinya? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan terus memberi kita kenikmatan-kenikmatan. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa duduk, bisa bergerak, bisa mendengar ya, Allah, bisa memahami. Wah, ini sebuah rangkaian kenikmatan yang betul, tidak bisa kita nilai dengan apapun. Harganya pokoknya gak iso lah. Betul. Maka dari itu saya ajak diri saya sendiri dan kita semua kawan-kawan untuk memulai hari, memulai pagi dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah, ini pertanyaannya Mbak Ayu sebetulnya pendek, tapi mau jawaban berapa episode Mbak? Yang pastinya membuat kita semua itu langsung oh iya ya gitu aja Ustadz. Kalau nanti sampai duhur ya dilanjut gitu Ustadz. Iya, walaupun sepertinya coba topik mandi ya, tema mandi ini kalau diperluas ya, diperkuat ya, insya Allah akan sangat menarik pasti, karena ini kan menyangkut keseharian kita ya, yang kadang luput, kadang lewat ya, bahkan lepas dari konteksnya gitu kan ya. Iya betul Ustaz. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullahi Allah, kita atau saya tarik dulu pada konteksnya, pada esensinya ya, sebelum kita tarik kepada konteksnya. Maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama hadis yang juga pernah saya kutip di sini dan kita bahas cukup lama juga, yaitu at-tahuru syatrul iman. Hadis yang pendek sangat terkenal ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka sesungguhnya menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan pikiran, ya, kebersihan apa saja, itu merupakan wujud bentuk atau pengejawantahan dari keimanan kita. Ini jangan pernah lupa bahwa esensi dari segala aktivitas kita, termasuk dalam hal ini adalah kebersihan, ini adalah untuk mewujudkan, menunjukkan, mengamalkan dan membuktikan keimanan kita. Ini yang utama. Kemudian saya kutip sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aro'aitum. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi syai'an qala fadhalika mithlu shalawatil khamsi yamhudallahu biha
al-khotoya. Rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya, ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita bersih-bersih tadi, konteksnya bersih-bersih, maka Rasulullah memberikan penjelasan yang lebih tegas lagi, bahwa kalau kita mandi itu ingatlah Rasulullah mencantolkan itu ya, bahwa aktivitas mandi ini bukan aktivitas sembarangan. Karena ketika mandi kita membersihkan diri. Ya Allah. Ibaratnya orang yang setiap hari mandi 5 kali. Pak Ayu mandi berapa kali nih? Pokoknya kalau sumu ongkap gitu mandi Ustaz. Ya, ini Rasulullah menyebut. Iya. Jangan dibayangkan suasana lingkungannya kayak di Indonesia loh, ya. Nabi bersabda ini ya. Iya. Kita kemari Paulo Jinawi ya, banyak sungai ya. Betul. Ya walaupun sebagian sungai kita masih kotor ya. Iya. Ini diibaratkan sungainya bening ya, kayak di pegunungan di desa-desa kita ya. Di mana sungai itu di depan rumah. Ya Allah. Dia mandi sehari bisa 5 kali ya itu ya. Ya Allah. Itu kan tentu badannya kan bersih sekali kan ya. Bersih sekali. Nah, seperti itulah gambarannya orang yang mandi 5 kali ibaratnya orang yang sholat sehari 5 kali akan bersih. Maka ketika kita mandi, nikmati, rasakan bahwa ini adalah upaya pembersihan. Dan ingat, ini adalah bentuk wujud keimanan kita. Sehingga ya harus mandi memang. Nah, maka dari itu Mbak Ayu, kalau mandi, kita semuanya kalau mandi, mari kita ingat bahwa ini bukan semata-mata aktivitas biasa saja. Karena sudah saking rutinnya, mari kita kita tarik kembali, kita masukkan kembali kepada esensinya, agar kita tidak kehilangan manfaat yang sangat besar dari mandi itu. Karena kalau bersihnya sudah jelas, pasti bersihlah orang mandi, ya kan? Ya, siram air, pakai sabun gitu ya. Nah, kemudian baru kepada caranya mandi. Nah, gitu kan. Nah, kalau soal caranya mandi sangat mudah kita akses ke beberapa hadis ya, ke beberapa tuntunan ya, bahwa Rasulullah kalau mandi itu sedikit-sedikit ya. Tidak langsung jebiur itu kan ya. Ya tentu Allah. Adab kita di kamar mandi atau mulai dari mau masuk kamar mandi itu kan sudah dituntun oleh Nabi kita yang mulia, bahwa sebelum masuk kamar mandi kita berdoa. Doanya itu memohon perlindungan kepada Allah dari setan, dari keburukan setan yang menjijikkan yang memang tinggalnya di kamar mandi gitu ya. Tapi kan Ustaz sekarang konsep kamar mandi kan sudah bermacam-macam kan itu ya. Kamar mandi basah ya. Kamar mandi kering gitu ya. Kan bersih juga Ustaz. Bersih betul. Bahkan ada yang kamar mandi pernah saya lihat di sebuah tayangan itu menyatu dengan ruang keluarga misalnya gitu ya. Ya, enggak tahu itu gimana teknisnya ya. Kalau di kita kan enggak tahu, saya enggak pernah lihat nyatanya, saya hanya lihat di videonya kan tayangannya ya. Gitu ya. Akhirnya dalam perkembangannya tempat kamar mandi itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang indah, misalnya gitulah. Itu tidak dalam ajaran kita. Tempat kamar mandi tetap yang harus diposisikan, ditempatkan sebagai tempat yang tidak boleh berlama-lama di situ. Tidak boleh menikmati untuk menikmati sesuatu di kamar mandi. Sehingga ketika kita masuk kamar mandi itu doanya kan mohon perlindungan
dari kotoran, dari godaan setan yang menjijikkan, yang memburukkan kan itu. Ini penting. Maka dari itu masuk kamar mandi dimulai dengan kaki kiri. Nah ini tuh. Oh iya betul. Nah, ini kan sudah simbol bahwa ini bukan tempat yang layak untuk didiami, ditempati, ditinggali berlama-lama di situ. Apalagi sambil bernyanyi-nyanyi gitu kan Mbak Ayu ya, sambil berlagu-lagu rekaman jadi. Oh iya, penyanyi kamar mandi soalnya. Tidak, itu bukan adab yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka ya sekali lagi berdoa sebelum melangkahkan kaki atau sebelum membuka pintu kamar mandi, kemudian baru melangkahkan kaki kiri masuk ke kamar mandi. Nah, menggunakan kaki kiri ini kan juga kalau kita tinjau dari tinjauan atau perspektif yang lain kan bisa memberikan ya semacam coba-coba ya. Hati-hati gitu ya, gitu ya. Ini licin. Nah, kalau kiri misalnya yang terpleset kan kaki kanannya lebih kokoh kan itu. Bisa menyelamatkan. Itu hikmah lah, itu hikmah. Nah, ini kan penting sekali bahwa masuk kamar mandi kaki kiri. Ini juga sesuatu yang tidak mudah bagi kita yang tidak sejak mula membiasakan diri. Blundang misalnya gitu ya. Meletus kaurus kan itu ya. Ya silakan saja. Tapi kan sekali lagi rugi kan itu. Rugi itu tidak menjadi amal soleh kita. Sayang. Podo-podo aduse sama-sama mandinya. Mengapa tidak kita menggunakan adab atau tuntunan yang Nabi kita ajarkan pada kita. Nah itu kan. Nah ini sekali lagi ketika Nabi mengajarkan ini, kamar mandinya tidak seperti kita hari ini loh. Iya. Kemudian level edukasinya masyarakat juga tidak seperti sekarang ini. Kesadarannya juga tidak seperti sekarang ini. Nabi jauh-jauh hari sudah mengajari kita sampai di situ, sampai di titik itu, dalam kondisi itu. Maka dari itu, Masya Allah, betapa luar biasanya Nabi kita yang mulia ini sampai mengajari kita dengan panduan hidup yang sangat teknis seperti ini. Sangat detail sekali ya Ustadz. Kemudian setelah di kamar mandi, ketika kita mandi, maka kita mulai dari bawah. Nabi mengajarinya membasuh kaki dulu. Membasuh kaki dulu, kemudian sedetik atau 2 detik kemudian bergerak ke atas, sedikit air dituangkan itu ya. Kemudian baru ke badan, kemudian ke punggung, kemudian baru sampai ke kepala. Nah ini kan juga sebuah tuntunan yang luar biasa bagi kita, agar konon kabarnya banyak kejadian orang jatuh stroke di kamar mandi Mbak ya. Oh iya Ustaz. Kan banyak kita temukan kejadian. Iya. Katanya salah satu sebabnya ya ketika dia berada di kamar mandi tidak dengan tahapan mandi yang baik seperti itu, sehingga mandinya tidak menjadikan dia sehat, tapi malah menjadikan sakit gitu, karena stroke-nya terpicu dengan kejutan tumpahan air yang dari atas kadang bir kan itu ya. Tidak mempertimbangkan tahapan adaptasi tubuh kita masing-masing. Betul. Itu tuntunan yang luar biasa. Maka sekali lagi, kita pun di kamar mandi kan juga tidak boleh emosional nafsu gitu kan Mbak ya. Kan kita harus terkendali. Tidak mungkin lah kita memasuki kamar mandi dengan nafsu ya, karena kalau masuk dengan nafsu pasti nggak mungkin berdoa. Nggak kepikiran pakai kaki kiri yang didahulukan. Nggak mungkin juga. Mandi ya nggak mungkin mikir dicuci kaki dulu, dituang kaki air dari bagian bawah dulu ke atas, kepires itu selapus ya, gitu ya. Iya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Satu tuntunan yang sangat penting bagi kita agar mandi yang ajaran Nabi kita ini luar biasa, betul-betul memberi manfaat bagi kita lahir dan batin. Nah ini namanya ajaran Nabi loh Mbak ya. Sekali lagi, tidak ada agama yang mengajari kita sampai di detail seperti ini. Bahkan pernah saya baca sebuah artikel itu ada istana-istana di Eropa, Eropa itu tidak ada kamar mandinya, atau mungkin sangat sedikit kamar mandinya. Jadi memang dari sisi budaya juga ini budaya yang diajarkan oleh Nabi kita untuk mandi itu bahkan menjadi ajaran kan, orang yang berhadas besar
wajib mandi itu. Iya. Menjadi syariat kan ini. Betul, jadi mandi betul. itu memang syariat, bukan sekedar urusan yang gak apa-apa, nggak gitu. Ini adat, ini budaya, tidak. Mandi itu syariat Nabi kita. Masya Allah. Maka dari itu, karena ini syariat Nabi kita, ya kita jalani dengan tuntunan yang telah ditunjukkan, yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita yang mulia. Karena dengan itu, sekali lagi, makna mandi itu bisa menjadi sangat besar. Sekali lagi dalam konteks fisik, kemudian jiwa, bahkan Betul. agama. Masya Ini Allah. ini kan sangat penting ya, ini penting. Yang Iya. kedua, waktu misalnya. Nah, Ya. waktu ini yang mungkin bagi kita masih belum lazim ya, karena kalau kita di pesantren sih barangkali sudah biasa ya. Ini Iya. sudah biasa lah, bahwa mandi itu menurut contohnya Nabi yang baik itu ya antara jam 2 dan jam 3 pagi. Oh. Berani tambah ayu. Berani Ustadz, soalnya masuknya kan jam segitu ya Oh, Ustadz. iya. Oh, Masya Allah. Itu waktu-waktu terbaik ya, waktu-waktu terbaik ya. Itu ya sekali lagi kita di umumnya kita ini kalau tidak ada keperluan sesuatu ya enggak mandi segitu ya. Iya, iya, jam 10, jam 9. Iya. Ya Allah. Jadi mandinya di atas jam 12, artinya di atas tengah malam ya, bukan Ya. sebelum malam, belum sebelum tengah malam. Masya Allah. Jadi mandi yang dari sisi waktu yang Nabi ajarkan kepada kita ini mandi di antara sepertiga malam terakhir. Nah, biasanya akan mendorong kita untuk melakukan atau melaksanakan qiyamul lail. Sehingga Masya ketika qiyamul lail itu Allah. badannya segar, tidak Ya. ngantuk, gitu kan ya. Ya. Ya ini memang sekali lagi butuh latihan, butuh Betul. perjuangan ya. Ya. Kalau memang misalnya ini waktunya belum bisa kita kita ikuti ya, Ya. sholat malamnya yang kita ikuti. Masya Allah, Jangan bilang betul. aku gak iso atus bengi taat, gak iso yang mulai enggak gitu maksudnya. Iya, iya. Ya sholatnya yang kemudian tetap kita kerjakan. Masya Allah. Kalau lah misalnya nggak bisa mandi ya wudhu lah ya kan gitu ya. Iya, iya. Artinya iya. tetap kita melakukan interaksi atau ya interaksi dengan air ya, Ya, betul. sehingga memberikan kepada kita energi, memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan qiyamul lail. Karena Masya qiyamul Allah. lail itu Masya Allah bisa kita sangat, kalau kita bisa menikmati itu sebuah waktu yang sangat eksklusif ya, Betul, buat betul. kita untuk beraudiensi dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah, menyanjungkan doa sebanyak-banyak doa dan Iya. sungguh-sungguh doa, sedalam-dalam penghayatan doa kan dari Iya. situ. Nah, Masya Allah. mandi ini sampai segitu arahnya atau dampaknya atau manfaatnya. Ya. Kemudian tentu setelah selesai mandi maka ya bersegera untuk keluar dari kamar mandi. Begitu keluar dari kamar mandi, kebalikannya berarti Mbak Ayu. Kalau Ya. tadi masuknya pakai kaki kiri, maka Keluarnya keluarnya kaki pakai kanan. kaki kanan. Masya Ini pun Allah. juga berdoa, Iya. berdoa bahwa bersyukur telah keluar dari kamar mandi dengan memohon ampun Ya. kepada Allah. Masya Mohon Allah. ampun kepada Allah jika dalam kamar mandi tadi kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita melakukan dosa di kamar mandi. Mandi kok sambil merencanakan aku maringi ini arep. Kemarahannya itu direncanakan di kamar mandi. Iya, iya. Tapi memang kalau di toilet itu banyak inspirasi memang Ustaz. Iya, itu Kadang iblisnya ya, datang Ustaz. semua. Ya Allah. Iya. Tapi yang buruk ditiadakan ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Maka dari itu keluar dari kamar mandi kan doanya kan yang paling pendek kan ghufranak, kan paling pendek itu. Iya, Artinya, iya. Ampuni, Ampuni aku dosa. mohon ampun kepada Engkau ya Allah, gitu. Ya Allah. Atas semua keburukan yang telah terjadi selama di kamar mandi. Oh, ini tempat yang kotor kok kita nyaman kan? Ya. Malah menjadi evaluasi bagi kita kan? Betul, Ya, mestinya bersegera ya. Sudah selesai ya sudah kan itu. Tidak usah berlama-lama untuk malah ada tempat korannya segala gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ada majalahnya di situ juga. Wah kan itu. Ya, Mungkin ya. sekarang kalau dulu ya itu, kalau sekarang ini malah dikasih monitor Mbak ya. Iya, dikasih Untuk televisi. Untuk akses internet misalnya gitulah. Ya Ya enggak Allah. lah kalau menurut ajaran Nabi kita tidak ya di Ya. toilet atau di kamar mandi bukan tempat yang
nyaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Kamar mandi hanya untuk aktivitas buang air dan kemudian bersih-bersih diri. Masya Itu kira-kira, Allah. Alhamdulillah, ini berarti semakin detail ya Ustadz ya, kita mengikuti mandi ala Rasul, termasuk Ya. waktunya tadi demi menjaga kesehatan fisik Iya. kita. Dan jangan lupa airnya harus air yang suci loh ya. Nah, Airnya harus suci ya. ini. Kadang pokoknya Nah, itu semakin tadi lewat Ustadz, itu. kadang betul, kadang pokoknya seger gitu. Tapi Iya. sekarang semakin tahu ya Ustadz Iya. ya, apa yang diniatkan ketika kita mandi, dan insya Allah bisa mengikuti cara-cara yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya terangkan mandi yang untuk keseharian ya. Untuk keseharian. Yang mubah hukumnya. Masya Kalau yang Allah. mandi wajib, wah itu harus kita ketemu ini Mbak Ayu. Iya, boleh Karena Ustadz, harus dipraktikkan, dilanjut lagi. Nanti kalau diteruskan, ya. dilanjutkan nanti saya dapat peluit Ustadz nanti sampai duhur nanti. Iya. Kita lanjut besok dan lain waktu ya Ustadz. Siap, Mim. insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.